Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita kembali lagi melanjutkan pelajaran kita yang membahas tentang kitab Khud Aqidatak minal Qur'ani wa Sunnah as-Sahihah. Kita sudah sampai kepada bab yang baru, yaitu as-sunnatu wal bid'atu. Ya, sunnah dan bid'ah. Ya. Tentunya sunnah ya dalam salah satu maknanya adalah apa? Lawannya bid'ah, ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, hal fid dini bid'atun hasanah, apakah di dalam agama ini ada bid'ah hasanah? Maka Syekh menjawab, laisa fid dini bid'atun hasanah, ya, tidak ada di dalam agama ini bid'ah hasanah, ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya apa? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini aku telah menyempurnakan, ya, untuk kalian agama kalian, dan aku juga telah cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho, ya, bahwasanya Islam adalah agama kalian, ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama ini telah sempurna, ya. Apa yang mendekatkan kepada surga telah Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan, dan apa yang akan memasukkan orang ke dalam neraka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, ya. Oleh karenanya, ya, tidak boleh kita membuat syariat baru, ya, membuat perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau tidak ada dalil yang mendukung untuk hal tersebut, ya. Ataupun pendalilannya, ya, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat dan para ulama-ulama rabbani. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Ini adalah hadis yang sangat jelas, ya, tentang bahwasanya semua perkara baru di dalam agama itu adalah kesesatan, ya. Ibnu Umar di dalam perkataan beliau, ya, mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah sesat walaupun manusia memandangnya baik, ya. Walaupun manusia memandangnya baik. Oleh karena tidak ada bid'ah hasanah. Ini adalah pemahaman para sahabat, ya. Adapun perkataan aqwalul ulama tentang adanya bid'ah hasanah itu hanya secara lughawi, ya, secara lughawi, bukan secara maknanya, ya. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang salat tarawih, nikmatul bid'ati hadhihi, ya, nikmat bid'ah hadhihi. Yang dimaksud adalah apa? Ya, ini adalah belum ada sebelumnya, ya. Beberapa waktu ini belum ada, ya. Oleh karena dihidupkan lagi, inilah senikmat-nikmat, ya, hal yang dihidupkan lagi, ya. Kalau kita lihat, ya, sholat tarawih sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW keluar, ya, untuk mengimami para sahabat ketika itu beberapa hari, lalu kemudian beliau tidak keluar lagi, ya. Padahal ketika itu pada hari yang beberapa hari setelah itu, ya, hari-hari berikutnya, kalau nggak salah hari yang keempat, para sahabat sudah banyak menunggu, ya. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak keluar, ya. Kemudian pagi hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, mengatakan, aku sudah mengetahui apa yang kalian lakukan sejak tadi malam, ya. Aku tidak keluar, takut sholat tarawih itu diwajibkan bagi kalian, ya. Oleh karenanya hukum sholat tarawih, ya, tidak wajib, ya. Hukum sholat tarawih tidak wajib, ya, tapi sangat dianjurkan, ya, sunnah muakkadah, ya. Oleh karena kemudian
di zaman Abu Bakar belum lagi dihidupkan lagi sholat tarawih berjamaah, lalu kemudian pada zaman Umar ya disatukan lagi sholat berjamaah dalam satu imam, dan sampai sekarang terus dilestarikan. Ya, itu zaman Umar ya, yang mana kita memang disuruh mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin ya. Adapun orang-orang yang berdalil dengan hadis itu kemudian melegalkan bid'ah, antum siapa? Ya, apakah antum khulafa ar-rasyidin? Apakah antum tabi'in? Apakah antum tabi'ut tabi'in atau siapa? Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Ini masalah yang pelik ya di dalam pembahasan ini. Dan kalau kita buka adanya bid'ah hasanah, betapa banyak hal-hal baru nanti yang akan muncul. Ya, Allahul musta'an. Oleh karena ditutup rapat-rapat. Ya, oleh karena manhaj ahlus sunnati wal jamaah, termasuk akidah ahlus sunnati wal jamaah adalah senantiasa memerangi kebid'ahan, ya, memerangi kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Ya, karena memang ini merusak agama. Ya, bayangkan jika ada orang yang membuat ya ibadah tambahan di dalam salatnya, misalnya yang awalnya salat disyariatkan oleh Allah 5 waktu dalam sehari, ditambah 1 waktu lagi ya, karena antara subuh dengan zuhur itu ada jaraknya ya, terlalu lama jaraknya, oleh karena ditambah 1 lagi, yaitu salat wajib duha misalnya ya, salat wajib duha ya, kemudian diwajibkan berjamaah di masjid ya, niatnya untuk baik ya, akan tapi itu semua ya kebaikan tapi tidak sesuai dengan syariat, maka tidak dianggap ya, tidak dianggap syariat, bahkan itu bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa ya, dan dosa besar ya, membuat syariat. Kalau kita membuat syariat baru ya, tanpa contoh sebelumnya, tanpa ada dalil yang mendukungnya, maka kita telah menuduh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhianat. Ya, kita sebagai umat muslim, umat yang beriman, meyakini bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan semua risalah yang telah beliau emban, yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk disampaikan. Ya, oleh karenanya ketika Hajjatul Wada, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, ya, apakah kalian menyaksikan atau bersaksi ya, mau bersaksi bahwasanya aku telah menyampaikan semuanya ya, secara makna demikian. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah bahwasanya para sahabat ini telah menyaksikan, telah bersaksi bahwasanya aku telah menyampaikan semua risalah yang engkau berikan, amanahkan kepadaku. Ya, tidak ada yang disembunyikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang kurang ajar ya, ketika membuat suatu bid'ah mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lupa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak tahu, Allahul musta'an. Ya, betapa kufurnya perkataan yang demikian. Ya, betapa kufurnya pernyataan orang-orang yang seperti ini. Ya, Allahul musta'an. Ya, oleh karenanya kita tutup rapat-rapat pintu kebid'ahan ini agar orang-orang tidak bermain-main ya dalam agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh melanjutkan, mahiyal bid'atu fid din. Apa itu bid'ah di dalam agama? Maka jawabnya, al bid'atu fid din hiya az-ziyadatu fihi aw nuqsan, yaitu menambah dan mengurangi ya. Jadi bid'ah itu menambah atau mengurangi ya apa yang sudah ada. Semisal salat subuh disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat, ya. Kemudian ada yang orang-orang datang belakangan ingin menambah jadi 3 rakaat, 4 rakaat, atau ingin mengurangi cukup 1 rakaat, ya. Tentunya ini adalah bid'ah baru di dalam agama, ya. Misalnya puasa sudah ditentukan waktunya, ya, dari mulai terbit matahari yaitu waktu subuh. Ya, terbit fajar maksudnya waktu subuh, kemudian diakhiri yaitu tenggelamnya matahari atau waktu maghrib. Ya, kemudian datang orang ingin
mengurangi atau menambah, sudah cukup sampai asar saja. Ya, jangan sampai maghrib. Kalau maghrib terlalu lama. Cukup puasanya sampai asar saja. Ya, atau sampai zuhur saja cukup. Ya, dia meyakini itu syariat. Bukan untuk misalnya anak-anak ingin latihan, itu seperti itu tidak masalah. Tapi kalau dia menganggap itu syariat, cukup sampai zuhur saja, jangan sampai maghrib. Ya, dengan meyakini itu dapat pahala dan lain sebagainya. Maka ini terjatuh ke dalam bid'ah di dalam agama, dan ini adalah kesesatan. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, yaitu mengingkari orang-orang musyrik yang telah melakukan kebid'ahan. Am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Ya, Allah mengatakan, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini syariat Allah, bukan kita punya agama ini, bukan. Tapi ini agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan kita yang bisa seenaknya membuat-buat. Ya. Kita ini hanya hamba Allah yang apa? Harus tunduk terhadap perintah Allah, harus taat terhadap perintah Allah. Ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fawarat. Ya, dalam fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat. Raddun ay ghairu maqbul. Ya, barang siapa yang membuat perkara-perkara baru fi amrina, yang dimaksud fi amrina ay fi dinina, yaitu di dalam agama kami, agama Islam. Oleh karenanya perkara bid'ah itu hanya ada pada urusan agama, ya, bukan urusan dunia. Ya. Kalau urusan dunia tidak masuk dalam kategori bid'ah, ya, meskipun secara bahasa mungkin bid'ah. Ya, karena bid'ah secara bahasa sesuatu yang belum ada sebelumnya. Ya, misalnya dulu belum ada motor, sekarang sudah ada motor, maka motor bid'ah. Ya, dulu belum ada mobil, sekarang ada mobil, berarti mobil bid'ah. Itu secara bahasa. Akan tapi apakah boleh digunakan? Boleh. Itu termasuk perkara-perkara dunia. Ya, tidak ada hubungannya dengan perkara agama. Nabi Muhammad SAW tidak diutus untuk hal-hal tersebut, hal-hal dunia. Ya, Nabi mengatakan di dalam sebuah sabdanya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, kalian lebih tahu terhadap perkara-perkara dunia kalian. Akan tapi kalau masalah agama, inilah tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena kalau dalam urusan dunia antum mau berkreasi, ya, bagaimanapun, ya, selama itu tidak melanggar syariat, maka silakan. Ya, mau buat mobil rodanya ada 10, mau buat mobil rodanya cuma 1 atau tidak ada rodanya, ya silakan. Ya. Jadi kreasi terserah antum. Ya. Jadi rodanya diganti kaki manusia misalnya, terserah. Ya. Dan yang lain-lain misalnya. Ya. Jadi asalkan tidak menyelisih syariat. Ya. Kalau menyelisih syariat ya tidak boleh. Ya, kalau dalam urusan dunia tidak boleh menyelisih syariat. Lalu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan siapa yang berbuat perkara baru dalam urusan agama, maka agama atau ibadah dia tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bukan syariat Allah, tapi dia mengada-ngada. Ya, mengada-ngada. Oleh karena ini hati-hati, ya. Kita membuat agama Allah ini hati-hati. Jangan sampai kita berani-berani, ya. Allahul musta'an. Kemudian Syekh melanjutkan, al-fil islami sunnatun hasanah. Apakah dalam Islam ini ada sunnah hasanah? Na'am. Fil islami sunnatun hasanah. Dalam Islam ada sunnah hasanah. Apa yang dimaksud sunnah hasanah? Yaitu memperbarui atau menghidupkan sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan banyak manusia. Di suatu pedesaan jarang ditegakkan sholat berjamaah 5 waktu, hanya mungkin maghrib saja. Kemudian kita datang, kita sudah tahu ilmunya, kita sudah mondok, pulang mondok, ya misalnya, ya kita datang menghidupkan sholat 5 waktu, kita adzan zuhur, meskipun kita adzan, kemudian kita imam, kita makmum juga, ya tidak masalah, ya penting kita hidupkan dulu, ya zuhur, asar demikian, kita adzan, kita imam, kita makmum juga, ya bahkan kita yang nyapu juga. Ya, maghrib mulai ada 1 orang, ya, makmumnya 1. Ya, isya, ya, kita lagi,
ya, imam makmum juga subuh, ya, apalagi tidak ada lagi orang, ya, kita juga imam sekaligus makmum, ya, muadzin juga. Tidak masalah kita hidupkan terus. Oh, tiba-tiba banyak orang. Alhamdulillah, ya. Itu namanya sunnah hasanah. Misalnya di suatu desa itu belum mengenal syariat kurban, ya, padahal banyak orang mampu, tapi tidak ada orang mengenalkan syariat kurban. Kalau hari Idul Adha misalnya, hari raya Idul Adha, oh, kita datang dari pondok, ya, meskipun kita tidak punya uang, kita minta dombanya pondok, kita bawa ke sana, kan, kita bawa ke sana. Oh, masya Allah, ada orang tertarik. Oh, jadi tahun depan lah saya akan kurban. Akhirnya didata, akhirnya kita buat panitia dan lain sebagainya. Masya Allah, ya, menghidupkan, ya, sesuatu syariat yang telah dilalaikan, ya, oleh manusia. Kemudian misalnya hal-hal yang lain, ya, ini adalah sunnah hasanah. Jadi sunnah hasanah ini bukan pendalilan untuk kita berbuat perkara baru, ya. Termasuk yang Umar lakukan adalah sunnah hasanah, ya, menghidupkan sholat tarawih lagi, ya, yang mana telah dihidupkan dahulu awal-awal oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal-hal yang lain, ya. Dan ini pahalanya besar, ya, pahalanya besar. Nabi Muhammad mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi. Ya, barang siapa yang berbuat sunnah, menghidupkan sunnah, ya, yang telah dilalaikan manusia, ya, tentunya dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkannya, ya, min ghairi ayang kusamin ujurihim syai', ya, tidak mengurangi pahala mereka, ya. Ini nikmatnya, ya. Man dalla ala khairin kafa'il. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya, dalam pembahasan bid'ah ini minimal kita mengetahui indikasi bahwasanya sesuatu itu bid'ah ada 6 perkara. Ya, ada 6 perkara. Yang pertama adalah sebab, ya. Tidak boleh kita menjadikan suatu sebab kalau syariat tidak menjadikannya dia sebab, ya. Kita masuk masjid adalah sebab untuk sholat tahiyatul masjid. Sholat jenazah, ya, sebabnya karena ada jenazah. Jangan buat-buat, ya. Dan yang lainnya. Kemudian tata cara, ya, sudah ditentukan oleh syariat. Sholat, ya, tadi mulai takbir sampai tutup salam, jangan buat lagi. Ya, tiba-tiba belum ada takbir, belum ada salam, ruku, ya, sujud, ya, baru itu takbir, ya, ini salah, keliru, ya. Maka ini ada indikasi bid'ah, ya. Misalnya tata caranya haji dimulai dari ikhram dulu, tahu-tahu, ya, dia langsung wukuf di Arafah, ya, tidak ada ikhramnya, ya, cuma pakai sarung malah, ya, tidak ada niat, tidak ada tawaf, tidak ada hal-hal lain, ya, yang dilakukan secara berurutan. Kemudian jenis, ya. Misalnya waktu kurban kita diperintahkan untuk menyembelih 4 hewan yang dibolehkan syariat. Sapi atau kerbau, onta, kemudian domba. Ya, tiba-tiba kita mengubah, ya, mentang-mentang dia punya peliharaan gajah banyak, maka kurbannya gajah. Dan ini disiarkan lah, sekarang semuanya harus korban gajah dan sebagainya. Ini bid'ah, tidak boleh, ya. Lalu kemudian waktu, ya, di beberapa dalam syariat itu sudah ditentukan waktu-waktunya, seperti tadi buka puasa, ya, ada waktunya, kemudian diubah-ubah. Misalnya waktu-waktu sholat, ya, sudah ditentukan, tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh dikurang-kurang, ya, itu jatuhnya nanti kepada bid'ah. Begitu juga jumlah, ya. Jumlah sholat berjamaah, sholat wajib itu sudah ditentukan. Asarnya 4, maghrib 3. Jangan diubah-ubah, dikurangi, ditambah, ya. Maka tidak boleh. Kemudian tempat, ya, tempatnya sudah ditentukan dalam ibadah. Misalnya hajinya ke Mekah, jangan sampai haji ke Jakarta misalnya, atau ke Karbala, atau ya, dan lain-lain, ya, ke tempat-tempat besar misalnya, ya, meskipun di sana ada miniatur Ka'bah dan lain sebagainya, tidak boleh, ya, tempatnya sudah ditentukan.
Itu untuk mengetahui indikasi bid'ah ya. Ada timbang. Oleh karena ada kitab sangat bagus ya kalau kita mau mendalami tentang masalah bid'ah ini, yaitu kitabnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, yaitu usulul bid'ah kalau nggak salah. Ilmu usulul bid'ah ya. Kemudian kitabnya Asy-Syatibi ya, Al-I'tisam. Ini sangat recommended ya, tentang pembahasan secara dalam masalah bid'ah ini. Dan ini direkomendasikan oleh guru kita Ustadzuna Abdul Hakim Abdad hafizahullah taala ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, mata yantasirul muslimun. Kapan sih orang Islam ini akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, akan menguasai lagi negeri-negeri yang ada ya, negeri-negeri kaum muslimin ya. Sekarang kita ketahui bahwasanya kaum muslimin ya, meskipun banyak akan tapi tidak tidak berdaya gitu ya, dilecehkan di mana-mana ya. Allahul musta'an. Maka Syekh mengatakan yantasirul muslimuna idza raja'u ila tatbiqi kitabi rabbihim. Mereka akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla ketika mereka menjalankan agama mereka, menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, wa sunnati nabiyihim, dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, wa akhadu binashrit tauhid. Lalu ketika mereka mendakwakan tauhid ya, sekarang dakwah tauhid malah diperangi oleh sesama kaum muslimin ya, karena apa? Mengusik ya pendapatan mereka, mengusik adat nenek moyang mereka ya, oleh orang-orang Islam sendiri ya, yang tidak paham agama, oleh orang-orang Islam sendiri yang mengikuti agama nenek moyang ya, yang terjebak terhadap aliran-aliran sesat. Wa hadzaru minasyirki ala ikhtilafi madahirihim. Ya, ketika manusia itu memperingatkan orang akan bahayanya syirik segala macam bentuknya ya. Sekarang orang menyerukan ini syirik, malah dituduh tukang mensyirik-syirikan orang ya. Padahal ini adalah dakwah tauhid, dakwah Nabi Muhammad SAW ya, mengajak orang hanya beribadahnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah, yang menjauhkan kesyirikan ya, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Karena hakikat ini adalah hakikat ya, kebenaran ya. Kemudian wa'addu li'a'daihim mastata'u min quwwah. Kemudian apa? Mempersiapkan untuk melawan musuh ya, daripada kekuatan-kekuatan ya, berlatih ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah ya, kalian akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian istiqamah. Oleh karena apa yang bisa kita berikan untuk agama Allah? Agama Allah tidak butuh kita. Ada atau tidak ada kita, agama Allah tetap akan berjaya. Ya, akan ada senantiasa agama Islam, karena yang menjaga Islam adalah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an, begitu juga Allah akan menjaga agama Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, kami yang menurunkan adzikra Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaganya. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin, apa andil kita untuk agama Allah? Itu yang harus kita tanyakan. Ya. Dan perlu kita camkan bahwasanya agama Allah tidak butuh kita. Kitalah yang butuh terhadap agama Allah. Jangan sampai kita sudah mati baru kita ingat bahwasanya kita harus berbuat andil untuk agama Allah. Jangan sampai penyesalan itu datang belakangan. Ya, mumpung belum kita menyesal, maka kita sekarang berubah. Apa andil kita untuk agama Allah? Kalau kita punya ilmu, kita berdakwah jalan Allah. Kalau kita punya harta, kita sumbangkan segala macam harta yang kita miliki untuk menegakkan agama Allah. Ya, bangun pesantren, untuk ya berdakwah ya kemana-mana dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita tidak punya keduanya, maka kita punya tenaga, maka kita gunakan tenaga kita untuk membantu agama Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam firman yang lain Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum ya wa la yumakkinanna
wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Dalam surat An-Nur ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman ya di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard ya, bahwasanya Allah akan menjadikan mereka berkuasa sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengkokohkan untuk mereka agama yang diridhoinya, yaitu agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menukar ya, membalikkan keadaan setelah mereka takut menjadi apa? Menjadi aman. Ya, maka mereka tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Lihat orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ini harus kita perhatikan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang terakhir pada kitab ini yaitu ad-du'a al-mustajab ya. Ad-du'a al-mustajab mungkin kita ambil pada kesempatan berikutnya ya, di pertemuan terakhir insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga Allah mau memberikan kepada kita istiqomah ya di jalan kebenaran. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.